Archie Williams dipenjara selama 36 tahun atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Perkosaan di Baton Rouge. Pada bulan Januari 1983, beberapa polisi terlihat berlari ke arah seorang pria berkulit hitam. Mereka menangkap pria itu yang terlihat kebingungan. Sebelumnya, di bulan Desember 1982, seorang pria menerobos masuk ke sebuah rumah di Baton Rouge. Pria itu menyerang pemilik rumah, seorang wanita kulit putih berusia 30 tahun. Di bawah ancaman pisau, wanita itu dipaksa naik ke kamar atas. Di sana wanita itu diperkosa 2 kali. Saat itu, Stephanie Alexander sedang mengantar anak pemilik rumah sepulang dari sekolah. Dia merasa heran tidak ada yang keluar menyambut mereka. Stephanie pun masuk dan memanggil pemilik rumah. Mendengar itu, si penyerang menjadi panik. Dia menikam pemilik rumah 2 kali dan melarikan diri. Dia berpapasan dengan Stephanie di tangga. Stephanie segera memanggil polisi. Polisi pun segera datang dan mengumpulkan barang bukti. 9 sidik jari diambil dari berbagai lokasi di rumah tersebut. Saat itu pemeriksaan sidik jari masih dilakukan secara manual. Vonis bersalah. Archie Williams diadili. Dia dituduh melakukan perkosaan dan percobaan pembunuhan. 11 dari 12 juri mengatakan Archie bersalah. Dia divonis penjara seumur hidup ditambah 80 tahun tanpa boleh mendapat pengampunan. Penjara yang korup dan brutal. Anda dihadapkan pada pilihan untuk menjadi kuat atau lemah karena setiap hari Anda akan selalu diuji. Pada Januari 1983, Archie dibawa ke penjara Angola di Louisiana. Penjara ini dikenal sebagai penjara yang korup dan brutal. Sering terjadi perkelahian di antara sesama narapidana. Archie menghindari pertikaian dengan bergabung di kelompok tinju dan paduan suara. Waktu berjalan lambat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berganti dekade. 12 tahun setelah dipenjara, Archie mendengar berita mengenai lembaga bantuan hukum IBNO. IBNO diketahui telah banyak membebaskan orang yang dipenjara bukan karena kesalahan mereka. Archie menyurati IBNO untuk meminta bantuan mereka dan mengirim semua transkrip pengadilan atas kasusnya. Saya mendengar mengenai kantor Anda dari seorang teman. Saya tahu orang-orang pasti telah menghubungi Anda, tapi saya mohon, jika Anda mampu dan bersedia, tolonglah saya. Saya akan menghargai bantuan apapun yang bisa Anda berikan. Jika Anda bersedia untuk membacanya, di lembaran terakhir terdapat argumen penutup dari kasus saya. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Mr. E. Williams. Tiga bulan kemudian, Archie mendapat balasan. IBNO bersedia menangani kasusnya. IBNO mulai mempelajari kasus Archie. IBNO menemukan bahwa korban yang mempunyai tinggi badan 170 cm pernah bersaksi bahwa penyerangnya lebih tinggi daripadanya. Stephanie juga mengatakan hal yang sama. Tinggi badan Archie hanya 162 cm. Ini tidak sesuai dengan gambaran pelaku. Archie juga memiliki alibi. Ibu, adik, dan temannya bersaksi bahwa Archie sedang tidur saat perkosaan itu terjadi. Saat itu,
pengujian serologi atau pengujian DNA belum tersedia. Identifikasi hanya berdasarkan penglihatan dan ingatan korban. Sederetan foto diperlihatkan kepada korban. Korban menunjuk foto Archie dan mengatakan bahwa dialah pelakunya. Tahun 1996, saat identifikasi DNA mulai dikenal, Ibno meminta agar tes itu dapat dilakukan pada kasus Archie. Tapi negara bagian Louisiana belum memiliki undang-undang yang mengatur mengenai penemuan baru ini. Tes DNA baru dapat dilakukan 13 tahun kemudian. Saat itu barulah diketahui bahwa DNA yang terdapat pada sperma di tubuh korban adalah milik suami korban. Tapi penemuan ini tidak memberikan tersangka baru. Akibatnya, Archie tetap mendekam di penjara. 5 tahun kemudian, pada tahun 2014, teknologi NGI ditemukan. Tetapi baru pada tahun 2019, kepolisian Louisiana memberi izin untuk menggunakannya. Seluruh sidik jari yang dikumpulkan dari TKP diperiksa kembali. Hasilnya, NGI menemukan bahwa sidik jari tersebut adalah milik seseorang yang bernama Stephen Forbes. Stephen Forbes adalah seorang pria kulit hitam yang ditangkap pada bulan Juni 1986 karena kasus perkosaan dan pencurian. Dia melakukan 4 kasus perkosaan selama tahun 1985 dan 1986. Forbes diketahui memiliki masalah kejiwaan. Dia meninggal di penjara pada tahun 1996. 21 Maret 2019, Archie Williams bebas. Anda tidak bersalah. Atas nama negara bagian Louisiana, kami meminta maaf atas penderitaan yang terpaksa Anda alami. Jaksa Wilayah Baton Rouge Timur, Hiller Moore. Archie dijemput oleh keluarga dan bibinya yang selalu hadir di setiap persidangan sejak Archie ditangkap. Selama 36 tahun, bibinya tidak berhenti mencari bantuan untuk ponakannya itu. Archie pindah ke California untuk memulai hidup baru. Namanya dikenal ketika dia tampil pada acara America's Got Talent tahun 2020. Archie membawakan lagu milik Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Elton John menulis di Twitternya, "Mataku berkaca-kaca mendengar cerita Archie dan melihatnya menyanyikan lagu Don't Let the Sun Go Down on Me." Ibno didirikan oleh Peter Neufeld dan Barry Scheck. Ibno telah membantu membebaskan 300 orang yang tidak bersalah. Masa tahanan mereka rata-rata 13,6 tahun. Lebih dari 70% adalah orang kulit berwarna. 33 orang diantaranya masih di bawah umur. 18 orang dituntut hukuman mati.